Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang tahrij hadis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Salwa Yulianti. Yang kedua saya Datul Munawaroh. Dan yang ketiga Taufik Nurrahman. Pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis berasal dari kharaja yang artinya nampak atau jelas. Secara bahasa al-tahrij berarti perkumpulan dua perkara atau masalah yang bertentangan dalam satu hal persoalan. Beberapa pengertian tahrij hadis yang ternama. 1. Al-istimbat atau hal mengeluarkan. 2. Al-tadrib atau hal melatih atau membiasakan. 3. Al-tauji atau hal memperhadapkan. Pengertian tahrij hadis menurut ahli hadis. Adapun pengertian tahrij menurut ahli hadis yaitu sebagaimana seseorang menyebutkan dalam kitab yang dilarangnya suatu hadis dengan sanad atau sandarannya sendiri. Apabila dikatakan hadza al-hadisu akhrajahu fulanun, maka berarti pengarang menyebutkan satu hadis berikut sanad yang dilarangnya. Menurut muhaddisin, kata tahrij mempunyai arti sama dengan kata al-ikhraj. 3. Pengertian tahrij hadis menurut ahli hadis dalam penjelasan Tohan. 1. Al-tahrij yang berarti al-ikhraj mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang berada dalam rangkaian sanadnya. 2. Al-tahrij yang berarti mengeluarkan berbagai hadis dari kandungan kitab-kitab dan meriwayatkannya kembali. 3. Al-dilalah yang berarti menunjukkan hadis kepada sumber-sumbernya yang asli dengan menyebutkan siapa perawi hadisnya. Pengertian tahrij secara luas dikemukakan oleh Mahmud At-Tohan. At-takhriju huwa dilalahu ala mawdi'il hadisi fi masadiril asliyatil lati akhrajathu sanaduhu bayan. Babaya marotabatihi indal hajat, yang artinya tahrij adalah penunjukan terhadap tempat hadis dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Urgensi tahrij hadis. Bagi seorang peneliti hadis, kegiatan tahrij al-hadis sangatlah penting. Tanpa kegiatan tahrij hadis dulu, ia akan mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan ditelitinya, termasuk berbagai riwayat hadis itu, dan ada tidaknya syahid atau mutabik di dalam sanad dari hadis yang ditelitinya. Setidaknya ada 3 hal yang menjadikan tahrij hadis ini menjadi sangat penting dalam kegiatan penelitian hadis. 1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 2. Untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. 3. Untuk mengetahui atau ada tidaknya syahid dan mutabik di dalam sanad yang diteliti. Metodologi takhrij hadis. Metode pertama menggunakan nama sahabat perawi hadis. Penggunaan metode takhrij ini dapat diterapkan selama nama sahabat yang meriwayatkan terdapat dalam hadis yang dimaksud. Jika sebaliknya atau tidak mungkin dapat diketahui dengan cara apapun, jelas metode ini tidak dapat diterapkan. Kitab-kitab yang digunakan untuk metode ini untuk menerapkan metode takhrij hadis ini dapat digunakan 3 macam kitab, yaitu yang pertama kitab-kitab musnad, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis sahabat. Yang kedua kitab-kitab mu'jam, yaitu kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan musnad sahabat,
guru-guru negara atau lainnya. Yang ketiga, kitab-kitab atrof. Bagian dari kitab-kitab hadis yang menyebutkan bagian torf hadis yang dapat menunjukkan keseluruhannya, menyebutkan sanad-sanadnya, baik secara menyeluruh atau hanya dinisbatkan pada kitab-kitab tertentu. Metode kedua, menggunakan kata pertama matan hadis. Penggunaan metode ini dipergunakan setelah mengetahui kata pertama dalam matan hadis. Sebab tanpa mengetahui kata pertama dari matan hadis, sia-sialah usaha kita. Kitab-kitab yang digunakan ada 3 macam kitab yang bisa digunakan untuk metode ini, yaitu yang pertama, kitab-kitab tentang hadis yang masyhur di kalangan masyarakat. Hadis-hadis yang masyhur di kalangan masyarakat atau ucapan-ucapan yang banyak beredar dan selalu diriwayatkan di kalangan masyarakat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kitab-kitab tentang hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyat. Sistemika seperti ini hanya digunakan para ulama mutaakhirin dalam menyusun kitab mereka dengan cara menghimpun hadis dari kitab-kitab hadis yang berbeda, kemudian membuang sanad-sanadnya dan menyusunnya berdasarkan huruf hijaiyah agar mudah bagi pengarang menggunakannya. Yang ketiga, kitab-kitab miftah atau kunci dan fahras atau kamus, kitab-kitab hadis tertentu. Metode ketiga menggunakan kata dari bagian matan hadis. Mempraktikkan metode takhrij ketiga ini, kita dapat menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Faz Al-Hadis Al-Nabawi. Sistemika penyusunan materi kitab Al-Mu'jam. Yang pertama, beberapa jenis kata fi'il. Yang kedua, beberapa jenis kata isim. Yang ketiga, kata-kata bentukan. Beberapa catatan untuk kitab-kitab yang dituliskan daftar hadisnya dalam kitab Al-Mu'jam. Para penyusun Al-Mu'jam ini telah membuat nomor-nomor bab pada semua kitab yang telah ditulis daftar hadisnya, kecuali pada Musnad Ahmad, memberi nomor hadis pada Sahih Muslim dan Muwatta, dan memberi nomor juz dan halaman pada Musnad Ahmad. Karena itu harus digunakan kitab-kitab yang sesuai dengan penomoran itu. Metode keempat. Metode keempat menggunakan topik hadis. Metode ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang menguasai topik atau satu dari beberapa topik hadis, atau oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Karena setiap orang belum tentu menguasai topik setiap hadis, terutama terhadap hadis yang belum jelas topiknya bagi orang yang mendengarnya. Karena itu, setiap peneliti harus menempuh metode takhrij ini, dan memang tidak terdapat metode lain yang lebih mudah dibanding metode takhrij ini. Kitab-kitab yang bisa digunakan untuk metode ini. Kitab-kitab hadis yang membahas seluruh persoalan agama dan yang masyhur diantaranya adalah Al-Jawami, Al-Mustakhrajat, wa Al-Mustadrakata, la Al-Jawami, dan Al-Majami, dan lain-lain. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang membahas bagian besar persoalan agama dan yang masyhur diantaranya adalah Al-Sunan, Al-Musannafat, Al-Muwatta, dan lain-lain. Yang ketiga, kitab-kitab hadis yang hanya membahas persoalan atau aspek tertentu dari beberapa persoalan atau beberapa aspek agama. Dan yang masyhur diantaranya adalah Al-Ajza, Al-Taghrib, wa Al-Tarhib, dan lain-lain. Dan yang terakhir, metode kelima, menggunakan kondisi tertentu bagi sanad dan matan hadis. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mempelajari sedalam-dalamnya terhadap kondisi matan dan sanad hadis, kemudian mencari sumbernya pada
Pada kitab-kitab yang khusus membahas keadaan matan dan sanad hadis tersebut, pembicaraan tentang hal itu banyak sekali. Karenanya dalam hal ini kami hanya menyebutkan sebagian yang kami mulai dari pembicaraan tentang sifat dan kondisi matan, sanad, dan kemudian keduanya. Tipologi kitab-kitab hadis. Usaha kodifikasi secara sempurna dilakukan oleh Muhammad bin Syihab al-Zuhri. Ketika itu, ia mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian diserahkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dikirim ke daerah-daerah Islam. Kodifikasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan secara sempurna dan teliti. Usaha kodifikasi ini kemudian diikuti oleh para ulama pada masa berikutnya. Metode yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan kodifikasi hadis mengalami perubahan dari masa ke masa. Salah satu metode kodifikasi yang berbeda itu adalah metode bentuk mu'jam. Definisi mu'jam. Secara bahasa, kata mu'jam merupakan masdar mim dari kata a'jama, ijama wa mu'jama ma'ajim ya'jum. Kata mu'jam merupakan bentuk tunggal dari kata ma'ajim dan mu'jamat. Dalam istilah bahasa, kata mu'jam mempunyai arti susunan materi sebuah buku yang berdasarkan huruf hijaiyah. Macam-macam kitab mu'jam. Yang pertama, Mu'jam Abi Ya'la al-Mausili tahun 210 hingga 307 Hijriah. Kitab mu'jam ini ditulis oleh Abu Ya'la al-Mausili Ahmad bin Ali bin al-Muthanna al-Tamimi, Sahib al-Musnad. Yang kedua, Mu'jam al-Sahaba al-Bahawi pada tahun 214 sampai 317 Hijriah. Kitab Mu'jam ini ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Abu Qasim al-Bahawi. Yang ketiga, Mu'jam Ibnu al-Arabi pada tahun 340 Hijriah. Mu'jam ini ditulis oleh Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Bisr al-Mam al-Muhaddid al-Qudwa al-Saduq al-Hafiz, Syekh al-Islam Abu Sa'id bin al-Arabi al-Basri al-Sufi yang tinggal di Mekah dan seorang syekh di Tanah Haram. Yang keempat yaitu Ma'ajim al-Tabrani pada tahun 260 sampai 360 Hijriah. Nama al-Tabrani adalah Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mutir al-Lukami al-Sami al-Tabrani. Ia dilahirkan di kota Mekah pada bulan Safar 260 Hijriah. Definisi Ajaza. Menurut pandangan ulama ahli hadis, Ajaza merupakan kitab yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis tertentu yang diriwayatkan oleh satu orang, baik dari generasi sahabat maupun generasi setelahnya. Namun, pengertian lain menyebutkan bahwa Ajaza adalah kitab hadis yang memuat beberapa hadis dengan tema tertentu. Kitab hadis yang disusun dengan metode ini biasanya berupa kitab kecil yang berisi kumpulan riwayat seorang perawat hadis atau yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau tema secara terperinci. Karya kitab hadis yang menggunakan penulisan Ajaza. Yang pertama yaitu Fadl Makkah karya Hasan Ibnu Yasar al-Basri tahun 110 Hijriah. Yang kedua Zud al-Tamaniyah min al-Tabi'in oleh Alqamah Ibnu Martad tahun 120 Hijriah. Yang ketiga Al-Zud wa al-Roqai karya Abdullah Ibnu al-Mubarak. Dan yang keempat Al-Adab al-Mufrad dan Raf al-Yadain karya al-Bukhari. Manfaat tahrij hadis. Tahrij hadis memberi banyak manfaat. Melalui tahrij hadis dapat diketahui kebenaran hasanah atau perbendaharaan sunnah Nabi. Beberapa manfaat tahrij hadis sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan sumber-sumber hadis, termasuk kitab-kitab asalnya dan ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang menjadi rujukan. Dan yang ketiga, memperjelas keadaan sanad. Dengan perbandingan riwayat-riwayat hadis akan dapat diketahui sebuah riwayat termasuk munqati, mu'dal, atau lainnya. Serta akan dapat diketahui status riwayat itu sahih, dhaif, atau lainnya. Yang keempat, yaitu memperjelas hukum hadis. Dan yang terakhir, menjadi alat untuk mengetahui pendapat ulama sekitar hukum hadis. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.